Nah, gila banget guys. Itu tadi untuk produk previewnya EOS R5. Jadi kemarin itu Canon mengadakan launching event yang berjudul Reimagine. Itu Canon mengeluarkan dua kamera yaitu Canon R5 dan R6. Lalu ada juga beberapa lensa, ada 6 lensa dan juga beberapa aksesoris yang Canon launch. Nah, jadi mungkin kalau aku tarik ke belakang dulu, sebenarnya mirrorless war ini udah dimulai sejak tahun 2013 atau sebelumnya. Jadi pada saat itu banyak manufaktur kamera itu mengeluarkan produk-produk mirrorless-nya seperti Sony, Fuji, Panasonic. Itu mereka lebih dulu mengeluarkan kamera mirrorless-nya dan dengan teknologi yang sampai sekarang udah bagus meskipun di awal-awal itu masih banyak kekurangan, tapi sekarang udah bagus semua. Dan Canon ini memang sedikit agak terlambat dia untuk memasuki mirrorless ini, terutama untuk yang di kamera flagshipnya. Kalau yang di kamera yang versi bawah-bawahnya sih udah banyak sekali ya kamera mirrorless-nya, cuman aku rasa itu kayak masih prototype seperti itu. Dan akhirnya nih Canon baru mengimplementasikan teknologi mirrorless ini ke kamera flagshipnya, yaitu dalam bentuk kamera EOS R5 dan R6 ini. Dan gue yakin kedua kamera ini sangat mengejutkan sih, baik dari segi fotografi maupun dari segi videografinya. Terus kalau aku lihat belakangan ini nih, Canon benar-benar ngembangin kamera mirrorless-nya dengan mounting yang baru yaitu RF mount, yang dari dulu cuman ada beberapa lensa aja, sekarang udah mulai banyak. Dan kayaknya aku lihat ke depannya juga Canon bakal mengembangkan RF mount ini, dan IF ini kayaknya perlahan-lahan mulai ditinggalkan deh. Sama seperti dulu FD pindah ke IF, dan sekarang IF pindah ke RF, dan kemarin menurut event launchingnya juga ini akan dikembangkan selama 25 tahun ke depan. We didn't set out to develop a mirrorless system particularly. We were looking to develop the system for the next 25 years. Jadi menurut aku kalau kalian membeli mount RF ini atau kamera ini itu merupakan investasi yang bagus guys. Untuk spek lebih lengkapnya kalian bisa baca di link deskripsi di bawah, nanti aku taruh. Dan sebenarnya kedua kamera ini tidak begitu beda jauh kalau kita lihat dari fisiknya aja ya. Dari segi besaran bodinya itu mirip, terus dari tombol-tombolnya itu juga kurang lebih sama, beratnya juga nggak jauh beda. Tapi aku akan highlight beberapa spek penting yang mungkin aku bisa share ke kalian. Ini kalian bisa lihat perbandingan kedua spek yang aku akan tulis di layar. Yang pertama, kedua kamera ini sama-sama memiliki sensor full frame, yaitu 35,9 x 23,9 mili dengan sensor CMOS. Terus kalau untuk R5 ini memiliki megapiksel 45, sedangkan R6 memiliki megapiksel hanya 20 aja. Jadi kalau dalam launching produk kemarin, yang R5 ini memang dikhususkan untuk high-end foto atau video production yang membutuhkan megapiksel besar dan mungkin bisa di cropping juga lebih banyak dibandingkan R6 ini. Terus kedua kamera tersebut sama-sama memiliki low pass filter. Low pass filter itu fungsinya untuk kalau kalian misalkan dalam video khususnya itu untuk menghilangkan moire seperti yang ada di baju kalau bergaris-garis itu, dan itu akan membuat semuanya tampak lebih soft. Terus kedua-duanya ini sama-sama memiliki teknologi baru yaitu image stabilization, yaitu sensor base yang digabungkan dengan lens base. Totalnya ada 8 stop. Jadi kalau in body image stabilization-nya sendiri itu memiliki 5 stop, dan untuk lensanya itu memiliki 3 stop. Jadi kalau digabung ada 8 stop image stabilization. Itu kalau menurut launching yang kemarin itu ada beberapa orang bisa menghasilkan foto yang tajam dalam exposure 1 detik bahkan sampai 2 detik pun itu masih stabil banget guys, dan itu keren banget. Oke, terus untuk focusingnya mereka berdua sama-sama menggunakan dual pixel autofocus yang udah di-update. Kalau yang dulu sebelumnya itu kalau nggak salah diperkenalkan di 5D Mark IV, dan sekarang mereka sudah mengupdate, yaitu selain bisa tracking wajah, mereka juga bisa tracking mata atau tracking body kalau misalkan nggak dapat fokus. Terus juga ada tambahan itu bisa tracking animal, jadi kalau kalian suka motret wildlife itu bisa nge-track hewan yang mau kalian foto juga. Nah, terus untuk autofocus dalam low light ini R6 memiliki keunggulan guys dibandingkan dengan R5, yaitu R6 bisa sampai min 6,5 stop, kalau R5 itu cuma sampai min 6 stop. Jadi kalau kalian sering motret low light, R6 pasti akan lebih mudah dalam mencari fokusnya.
Terus kalau AF areanya itu sama-sama banyak, yaitu 1053 AF, dan itu Canon mengklaim coveragenya itu 100% dari vertikal dan horizontal. Jadi mau objeknya di ujung banget itu udah kena autofocusnya. Kalau yang sebelumnya itu aku pakai 5D Mark IV itu masih ada kayak listnya gitu di ujung kanan kiri atas bawahnya yang nggak tercover sama autofocus sensor ini. Untuk ISO-nya juga EOS R6 sedikit lebih unggul dibandingkan EOS R5, yaitu dari 100 sampai 100.000, sedangkan untuk R5 diklaim dari 100 sampai 51.000. Berhubung megapikselnya lebih kecil, jadi low light performance-nya juga lebih bagus. Untuk shutternya, keduanya sama-sama memiliki electronic shutter, yaitu itu yang kalau kalian motret itu bisa silent, jadi benar-benar nggak ada suaranya. Terus keduanya ini bisa bershot sampai 12 frame per second, atau kalau kalian menggunakan electronic shutter yang tadi itu bisa sampai 20 frame per second. Terus untuk electronic viewfinder-nya, keduanya ada perbedaan guys. Kalau yang di R5 ini dia ada 5,76 juta pixel atau 5,7 megapiksel, sedangkan yang di EOS R6 ini cuman 3,7 megapiksel. Jadi kalau kalian ngelihat lewat EVF-nya itu, kalau menggunakan R5 pasti akan lebih tajam dibandingkan menggunakan R6. Terus untuk LCD-nya sendiri juga ada sedikit perbedaan, yang R5 ini sedikit lebih besar dibandingkan R6, yaitu 3,5 inch dan 3 inch. Tapi keduanya sama-sama bisa vary angle, itu bisa di flip sampai ke depan. Jadi untuk vlogging kamera, dua-duanya bagus juga karena bisa flip ke samping gitu. Untuk internal flash, kedua kamera ini sama-sama tidak memiliki internal flash, jadi kalian harus pakai flash eksternal tambahan ya. Untuk image type-nya, kedua kamera ini bisa memotret RAW, JPEG, dan juga memotret HEIF, yaitu High Efficiency File Format. Itu yang lebih bagus daripada JPEG. Kalau JPEG itu 8 bit, HEIF itu file size-nya setengahnya, tapi lebih bagus mencapai 10 bit seperti itu. Terus ada juga fitur tambahan yang udah disematkan ke dalam kedua kamera ini, yaitu kedua kamera ini bisa menggunakan crop mode. Jadi kalau sebelumnya yang crop mode itu cuman bisa Sony aja, ini sekarang Canon akhirnya sudah bisa menggunakan crop mode-nya. Jadi kalau sensor itu kan full frame, nah jadi itu hanya menggunakan sensor APS-C-nya saja, jadi dikali 1,6. Jadi itu fungsinya kalau misalkan kalian cuman punya satu lensa, misalkan 50, itu lensa 50 itu bisa menjadi lensa 85 dengan menggunakan crop mode. Tentunya megapikselnya juga berkurang. Terus ada perbedaan lagi, yaitu untuk LCD panel illumination. Untuk R5 itu memiliki, sedangkan R6 itu nggak punya. Jadi tombol yang ada di belakang kamera tersebut untuk R5 itu bisa nyala guys. Kalau R6 itu masih belum bisa, sama seperti kamera-kamera sebelumnya. Terus habis itu yang R5 ini bisa menggunakan voice memo. Itu fungsinya kalau misalkan kalian ya ada satu foto yang kalian suka, terus kalian ada notes nih. Itu kan susah kalau harus kita catat. Jadi fungsi voice memo ini untuk menyematkan memo yang bersifat suara ke dalam satu foto yang udah kalian tandai seperti itu. Terus kedua kamera ini juga sama-sama water and dust resistance. Jadi kalian yang sering motret di tempat yang agak ekstrim, sering basah-basahan atau hujan-hujanan, itu kedua kamera ini sangat aman digunakan. Meskipun aku tidak terlalu menyarankan ya untuk menggunakan di kondisi yang ekstrim. Tapi kalau misalkan harus banget, ya kedua kamera ini masih sanggup. Terus untuk interface-nya sama-sama sudah menggunakan USB-C. Kalau yang sebelumnya itu masih menggunakan USB 3 tapi Type B. Sekarang semua udah diupdate ke yang Type C ini. Terus untuk wireless-nya, kedua kamera ini juga memiliki perbedaan. Untuk yang R5 itu memiliki wireless 5 GHz, sedangkan yang R6 hanya memiliki wireless 2,4 GHz. Itu fungsinya apa? Jadi kalau wireless 5 GHz itu, jadi dia akan mengirimkan data file dalam bentuk suara ataupun foto itu lebih cepat dibandingkan dengan R6. Jadi kalau kalian menggunakan handphone atau laptop gitu untuk tether ke kamera, itu R5 bakal jauh sekali lebih cepat daripada R6 ini. Terus untuk baterainya, Canon menggunakan tipe baru tapi masih LPE6, tapi dia mengupdate yaitu LPE6H. Nah, kalau kalian masih punya baterai-baterai yang lama, itu masih bisa dipakai juga, kayak baterainya udah sejak 5D Mark II, Mark III, 7D, 6D, itu baterainya sama semua, itu bisa kalian pakai di kamera yang baru ini. Nah, sekarang untuk fitur videonya, ini
Kalau aku jabarkan pasti akan panjang banget, tapi aku akan highlight aja beberapa. Untuk yang R5 ini kameranya memang dikhususkan untuk video guys. Jadi dia udah memiliki fitur perekaman 8K dalam 30 frame per second dan bisa juga dalam format RAW, itu bakal gede banget. Terus untuk 4K-nya itu bisa sampai 30, 60 dan sampai 120 frame per second. Terus Full HD-nya juga 30, 60 dan semua ini menggunakan kodek H265 422 10-bit. Jadi untuk kehalusan warnanya udah nggak usah dipertanyakan lagi karena sudah 10-bit. Terus untuk yang R6 ini sebenarnya fitur videonya nggak beda jauh sama yang R5 ini. Cuman yang R6 ini cuman bisa mencapai 4K 60 di resolusi terbesarnya. Dan ini satu notes lagi, untuk yang R6 ini semua hanya menggunakan kodeknya IPB atau kalau dalam istilah yang digunakan Lumix itu long GOP. Sedangkan yang di R5 ini sudah bisa menggunakan kodek All-E. Jadi All-E ini kurang lebih 3 kali lebih besar bitrate-nya daripada IPB. Jadi untuk ngeditnya, grading warnanya itu juga lebih enak guys, seperti itu. Terus untuk fitur slow motion videonya, untuk yang R5 ini bisa mencapai 4K 120 frame per second seperti yang tadi aku bilang. Kalau yang R6 itu hanya sampai 120 frame per second juga, tapi Full HD seperti itu. Nah, itu tadi sedikit spek yang sudah aku bacakan. Canon gila banget sih untuk mengeluarkan kamera seperti ini. Tapi mungkin kalau Canon itu kan mengeluarkan kamera flagshipnya itu bisa mengupdate 3 tahun atau 4 tahun sekali. Sedangkan untuk brand lain itu biasanya setiap tahun itu melaunching kamera baru. Jadi mungkin Canon juga nggak mau tanggung-tanggung, dia menyematkan spek yang gila banget supaya 3-4 tahun ke depan spek itu masih bisa digunakan. Ya mungkin dengan Canon mengeluarkan ini, gue mulai tertarik nih untuk berpindah ke mirrorless. Sebelumnya gue yang memang pecinta DSLR banget, karena gue memang suka memotret menggunakan optical viewfinder karena bisa melihat scene aslinya. Dulu kalau kamera mirrorless itu kan masih EVF-nya itu masih banyak lag-nya seperti itu, terus segi ergonomisnya juga masih kurang bagus. Tapi dengan melihat perkembangan sekarang, ya nggak cuman Canon aja, tapi brand lain juga itu sepertinya mirrorless sih sudah layak sih untuk bisa dibeli dan bisa digunakan sampai beberapa tahun ke depan. Terus ini yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu harganya berapa. Yaitu kalau untuk yang R5 ini dibanding dengan harga $3.900 body only, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 56 jutaan. Sedangkan yang EOS R6 itu dibanding dengan harga $2.500 itu mungkin sekitar 35 jutaan. Kalau kalian memang memiliki budgetnya, kalian bisa mempertimbangkan kedua kamera ini guys. Terus untuk siapa sih? Kalau menurut aku ya, kalau R5 ini karena dia heavily focus on high megapixel, sama kalau memang kalian seorang filmmaker atau mau serius nih dalam bidang perfilman atau fotografer komersil yang membutuhkan megapiksel besar, kalian bisa mempertimbangkan EOS R5 ini yang akan bisa kalian pakai sampai beberapa tahun ke depan. Jadi ini merupakan investasi yang bagus. Terus kalau kalian lebih ke fotografer event atau vlogger, itu aku lebih menyarankan untuk membeli EOS R6 ini karena selain harganya yang lebih ergonomis, tapi untuk spek yang diberikan itu udah cukup banget, fiturnya udah kurang lebih sama, hanya di dua perbedaan besar itu tadi, perbedaan di megapiksel dan perbedaan di video kodeknya. Nah, sekian dulu perbandingan singkat untuk kedua kamera ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like video ini, kalian bisa share bagiin ke teman-teman, dan kalian bisa komen di bawah, kalian tertarik atau enggak sama kamera ini. Kalau tertarik kenapa, atau enggak suka kenapa, dan kalau kalian memiliki brand lain, apakah kalian akan berpindah agama? Nah, oke, jadi sekian dulu. Kita ketemu di lain kesempatan. Dadah.